Ini kopi saya. Kasih ya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ardiana dalam liputan berita 1 menyajikan informasi teraktual dan terpercaya. Seorang kasir minimarket menghilang tadi malam. Korban atas nama Aku berangkat kerja dulu ya. Kamu jaga diri di rumah. Oke sayang, kamu juga semangat ya. Astaga. Aduh, sorry Mar. Tau gak, baju gua aja lah. Gua bawa baju lebih kok. Udah. Sorry ya. Lu Jul, ngagetin aja. Lagian muka lu susah amat. Nengokin apa sih emangnya? Nih. Lu masih belum nyerah. Ini kasus kan udah bertahun-tahun. Dan akhirnya belum ketemu. Gak bisa Jul. Gua akan gali lebih dalam kasus ini. Lu serius? Sejauh ini, yang tangkap aja cuma antek-anteknya aja. Dan mereka semua itu tutup mulut. Polisi gak nemuin jejak satupun buat ketemu sama head leadernya. Dan orang-orang yang menghilang itu dianggap meninggal semua. Lu yakin masih mau ngelanjut? Gua belum. Mar, ini bukan satu orang loh Mar. Ini satu organisasi. Gue ulangi, satu organisasi Mar. Semua korban memang meninggal dan menghilang secara bersih, tanpa jejak. Tapi pasti ada celah kan? Jangan naik deh Mar. Kasus ini mustahil untuk diselesaikan. Kenapa lu begitu yakin? Ya, buktinya sampai sekarang belum siap. Ya udah deh. Lu kalau mau ngomel doang, mending kau keluar. Gue butuh fokus. Gue udah peringatin lu Mar. Kalau terjadi apa-apa, jangan cari gue ya. Damar, pulanglah. Udah malam loh. Bersihkan dirimu dan istirahat. Tapi Jul, Laura pasti nyariin Mar. Lagian masih lain hari kok. Udah ayolah. aku akan membereskan meja dulu. Oke. Hari ini kamu pulang agak malam ya. Terjadi sesuatu di tempat kerja. Maaf ya, kamu pasti khawatir karena aku terlalu fokus sama orang-orang itu. Aku nggak apa-apa sih kalau kamu pulang lama. Tapi jangan lupa ngabarin aku. Ya, maaf ya Laura, ini yang terakhir. Kamu pasti lapar. Ayo makan, aku udah masak banyak buat kamu. Kenapa kamu nggak nyamar jadi tukang bakso aja waktu nyelidikin kasus? Untuk apa? Kan katanya tukang bakso di Indonesia itu adalah intel yang menyamar. Kamu kayaknya kebanyakan nonton TikTok deh. Kan coba dulu.
Kamu sebenarnya pengen aku jadi tukang bakso atau mau makan bakso tiap hari? Iya, kok tahu? Sayang, belum tidur. Belum, aku masih berusaha mencari pola orang menghilangnya. Dan tanggalnya itu sungguh acak dan membingungkan. Kamu benar-benar buntu. Gak juga, ada beberapa kesamaan. Korban terakhir kali dilihat di pelabuhan, terminal, bandara, dan minimarket. Lalu, hubungannya apa? Tempatnya beda, tapi fungsinya sama. Tempat kuno? Lebih spesifik, tempat transit. Tempat transit? Tempat orang berhenti sebentar sebelum pergi lagi. Ya, nggak ada yang benar-benar tinggal di sana. Semua cuma lewat. Kalau pelaku mau mindahin seseorang tanpa jejak, dia nggak akan culik mereka di tempat sepi. Jadi, Pelaku ambil korban di tempat yang ramai, dan semua orang sibuk pergi. Banyak orang yang berlalu lalang, sehingga CCTV tidak bisa melihat per individu. tapi kenapa tempat transit? Mereka diambil di jalur perpindahan, dan tempat-tempat ini punya akses ke logistik. Ini bukan penculikan, melainkan distribusi. Kalau gitu, ada orang yang ngatur. Ya, orang itu sangat mengerti jalur dan sistem transportasi kota. Woi Mar, Wih, mau ngapain sih di sini? Tutup pintu dulu dong. bagian pintunya gak ketutup sih. Tempat transit ya? Lu tau dari mana? Jelas-jelas di sini ada gambarnya kok. Oh iya, udah tua gue ya. Lucu kau. Lu tahu transport sama rute-rute kota kan? Ya, hafal kok, hafal banget malah. Kenapa emang? Apalagi sampai jalan-jalan juga sih, aku hafal semua. Kan berguna itu buat nangkap buronan, iya gak sih? Gak ada, penasaran aja. Oke lah. Makasih ya, makasih Pak ya. Jujur janggal. Emang, kata Julian lo buka lagi kasus orang-orang hilang itu. Iya, gue belum nyerah. Emang apa aja yang lo temui? Sekarang gue masih mencari pola tanggal korban hilang sih. Pola? Udah lah, gak usah cari polanya lagi lah. Perlu Jul, ini untuk mengantisipasi penjemputan selanjutnya. Emang ada apa sih sampai baru sukses nih buat desain kasusnya? Gue mau menegakkan keadilan untuk korban dan keluarga mereka. Dan yang paling penting, siapa yang tinggal. Ya, gue paham sih. Tapi pasti ada penyebab kasusnya belum selesai bertahun-tahun kan? Bentar, bisa jadi pelakunya emang pintar atau ada orang dalam yang membantunya. Lu mau nuduh kepolisian? Lu keterlaluan sih. Lu mau nyebar fitnah. Gue bukan mau fitnah. Gue gak mau menutup mata terhadap kemungkinan yang bisa terjadi. Kenapa lu jadi ngegas? Emang, udah gak usah berantem. Mau makan juga. Maaf ya, Mat. Sekarang ini banyak yang gak percaya sama kepolisian lagi. Jadi gua naik hitam waktu dengar lu ngomong kayak gitu. Gue juga minta maaf. Gak seharusnya gue bilang kayak gitu. Tapi buktinya memang kuat. Bagus deh, langsung baikkan. Intinya ya, Mar. Gue ada yang terbaik buat kasus lo. Makasih, Lis. Lu lagi sibuk ya? Enggak, Lu gak capek apa? aman lah. Kalau dipikir-pikir, buronan ini kayak ini ya. Kayak apa tau gak? Apa? Kayak jodoh. Maksud lo apa? Soalnya dicari-cari gak ketemu-temu. Lu udah punya istri sama anak masih bahas begituan. Ya, belum istri kedua, aman aja lah. Lu keluar aja dah. Ya, jangan dong bercanda aja. Lu lagi serius amat sih.
Emang lu udah dapat apa aja sih? Ya setelah gua analisis sih, korban yang biasanya berasal dari lower income sama mid income sih. Lalu? Kayak lu bilang tadi, banyak yang nggak percaya sama polisi sekarang. Dan faktanya aja, kalau korban keluarga kaya raya, pasti keluarganya akan bayar berapa aja untuk menebus tuntas kasus ini. Sedangkan yang lower income bahkan mid income tuh mereka nggak bisa bayar. Bingo. Dengan ini mereka tidak akan ketahuan dengan cepat. Dan gue tahu lu nggak suka fakta ini, tapi lu sendiri nggak bisa mengelaknya kan? Ya, gue tahu. Oke lah. Semangat lah ya. Ya. Gua duluan ya, bro. Oke. Kalau analisa gue benar, korban selanjutnya adalah di tanggal 5 Mei. Kalau diikuti jalurnya pasti berhenti di sini, yaitu di halte bus. Ini gue harus siap siaga deh minggu depan. Itu papa. Apa? Ya, Kamar, gimana kabarnya? Baik ya. Ayo kita masuk. Akhirnya papa bisa kesini lagi. Biasanya susah banget kalau disuruh minat. Sekali-sekali pengen lihat kalian lebih lama. Papa udah tua, butuh kawan. Kamu kelihatan capek. Sedikit sibuk di kantor. Kasus lagi. Udah. Jangan bahas kerjaan lagi. Papa tuh baru nyampe. Kadang kerjaan itu nggak saya tinggal ya. Kamu polisi, berarti kamu sering melihat hal-hal yang nggak orang siap lihat. Iya ya. Dan nggak semua kebenaran enak buat dibongkar. Papa, mulai lagi. Cuman ngingetin. Besok kita jalan ya. Aku udah rencanain ke taman, terus kita makannya di luar. Boleh, udah lama nggak jalan santai. Kamu ikut? Iya ya. Kamu lagi ngejar sesuatu ya? Maksudnya? Kelihatan dari mata kamu. Enggak, cuma kerjaan biasa. Hati-hati loh, kadang yang kamu cari justru balik nyari kamu. Gua udah peringatin lu, Mar. Kalau terjadi apa-apa, jangan cari gua ya. Jangan terlalu memaksakan diri ya. Kalian ngomongin apa? Gak ada kok, cuma nasihat orang tua. Gua harus cepat.
Mbak, butuh tumpangan nggak? Busnya baru aja lewat mbak. Baru tunggu 30 menit lagi buat selanjutnya. Kebetulan saya lagi narik sih. Murah aja deh, 20.000. Nih lu bawa ya, gue cari korban lagi. Mobil bentar lagi bakal tiba. Sip, dapat yang banyak ya, biar dapat bonus dari Pak Bos. Ya Bawel. Katakan, siapa bos lu? Gak guna, udah berapa banyak anggota kami yang kalian tangkap? Gak ada yang buka mulut kan? Ah, Pukul aja terus, gue tetap diam. Lagian kenapa lu bisa yakin kalau gue bakal jujur? Jangan percaya sama siapapun. Ya, jadi emang lu apa maksud lu emang gua? pasti bantuin mereka kan? Kenapa lu jadi nuduh gua? Lu selalu cari alasan buat gua menyerah. Lu tahu tempat transit dan rute-rute kota. Lu pasti bantuin mereka kan? Bukan, Mar, sadar. Apa pembelaanmu? Mar, lu sahabat gua, Mar. Gua gak mau lu jadi salah satu korbannya, Mar. Apa? Lu tenangin diri dulu ya. Kejadian barusan pasti bakal masuk media. Untuk sekarang, lu tenangin diri dulu. Tutup kasusnya ya. Sayang, kamu kenapa? Duduk dulu. Ini aku buatkan sendiri buatmu. Makasih ya. Penyelidikannya gagal. Udah deh, aku mau mandi dulu deh. Jangan percaya sama siapapun. Laura, kamu cepat juga ya bangunnya. Ini semua ayah. Setelah semua ini kok masih memanggil gua ayah? Tapi kenapa? Selama ini aku menganggap ayah sebagai keluarga, bahkan ayah kandung yang selalu kuhormati. Aku menyuruh Laura menikahimu untuk memata-mataimu dan menjebakmu di waktu yang tepat. Akhirnya aku sampai juga di titik itu. Kenapa kamu memilih jalan ini? Kenapa kamu menculik orang? Kamu mau tahu kenapa? Karena dunia nggak pernah adil. Dari kecil aku sudah susah. Makan pun harus nunggu besok hari. Aku kerja jujur, tapi tetap diinjak. Bahkan perempuan, Ibu Laura, yang berjanji akan bersama pergi meninggalkanku. Di saat itulah aku tersadar. Kalau mau hidup, ya ambil sendiri. Dengan nyulik orang? Dengan jual manusia? Aku kasih mereka jalan. Itu bukan jalan, itu neraka. Dan kau hampir merusak segalanya.
Untung ada Laura yang memberitahu semua gerak-gerikmu. Aku tahu kamu selalu ikut penyelidikan tentang kami dan kamu selalu saja lolos. Jadi aku menyuruh Laura untuk mengawasi pergerakanmu. Dia menikahimu hanya sebagai alibi. Laura, mari ke sini. Pegang. Laura, jangan. Kamu bisa nentuin pilihanmu sendiri. Apa maksudnya nih, Laura? Kamu mau durhaka sama papa? Papa yang membesarkanmu loh. Laura. Laura, jangan. Ini pilihanku. Jangan bergerak. Kalian berdua bawa dia. Baik, Pak. Bagaimana kalian bisa masuk sini? Penjaga! Anak buahku sudah kami lumpuhkan. Hah? Serius lu anak dari? Gue serius. Gue mohon, bantu gue. Lu mau gue bantu apa? Tanggal 5 nanti, ikuti damar ke lokasi yang udah gue kirim. Terus, datang ke lokasi papa gue. Kenapa tiba-tiba lu ngomong gini? Gue sebenarnya cuma mau berbakti sama papa gue. Seharusnya dari awal udah gue hentikan sebelum terlambat. Gue gak mau dong kenapa-napa. Meskipun gue nikah sama dia karena papa gue, perhatian dia ke gue asli, Jul. Lalu lo bagaimana habis ini? Gimana pun juga, gue terlibat dalam semua hal ilegal yang papa gue lakuin. Gue harus menanggung dosanya. Kenapa? Ini semua pilihan lo. Dia memilih kawan hidup dan tanggung jawab selamanya. Sebelumnya, aku hanyalah pelaut yang terlalu akrab dengan sepi, mengikuti arah angin yang membawaku ke arah yang bahkan aku tidak tahu. Di sela-sela ragu yang nyaris kupilih sebagai takdir di antara riuh dunia yang tak saling menunggu. Kita bertemu seperti rahasia yang jatuh dari langit. Namamu tumbuh pelan di sela-sela hari biasa, seperti cahaya yang tak pernah memaksa, namun cukup untuk membuat gelap terasa berbeda. Aku tahu takdir sedang menulis apa, tapi sejak langkah kita semapat sejajar, waktu terasa berhenti sejenak, dan namamu mulai menggema dalam hati. Damar, ayo pergi. Udah siap. Bumi boleh berputar tanpa peduliku. Angin boleh menari di wajah dunia. Namun, jiwaku tetap terpatri hanya pada gema suaramu yang sunyi. Jika tak denganmu, tak ada alunan yang ingin kuikuti. Tak ada jejak yang ingin kujejak. Tak ada hidup yang ingin kucintai. Karena hadirmu adalah salah satunya, rumahku, dan tanpa dirimu, segala keindahan hanyalah hampa. Tiada arti, tiada nama, tiada jiwa. Sebab yang lenyap bukan semata engkau, melainkan kebersamaan yang dahulu merumuskan namamu, aku, kita.
maksa lu. Jelas sini ada gambarnya kok. Oh iya, udah tua gue ya. Hati-hati loh, katanya nyari kamu justru balik nyari kamu. Jangan berdoa. Jangan berdoa.